断言，动手！可防护，放！这次一定也能逢凶化吉。修为的人。Halo para pecinta Donghua sekalian, berjumpa lagi dengan saya Lemet di channel Lemet Film. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Yinian Yongheng atau A Will Eternal di part yang ke-39. Sebelum ke pembahasan, Lemet mau klarifikasi lagi cuy kalau channel Lemet Film sudah resmi diganti menjadi Lemet Film 2. Tapi sayangnya akun fake yang mengatasnamakan Lemet Film lagi-lagi berulah dengan mengganti nama channelnya sama persis dengan channel ini. Jadi cuy, kalian sebarkan info ini ya, biar teman-teman yang lain gak sampai tersesat di akun fake itu. Intinya channel Lemet Film yang asli itu @lemetfilm2 ya cuy, bukan @unyil5105 itu. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada part sebelumnya, Bai Xiaojun berjuang mati-matian untuk menghentikan perang yang sedang pecah. Dengan banyaknya latihan rahasia Bai Xiaojun, dia akhirnya bisa melemahkan kedua sekte sehingga mereka tidak punya cukup kekuatan untuk melanjutkan peperangan. Tetapi leluhur Han Yan tidak setuju dan langsung saja menyerang Bai Xiaojun dengan kekuatan penuh. Dan part ini pun dimulai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik dan kalau sudah langsung saja kita gaskan. Leluhur Han Yan melancarkan serangan penuh kepada Bai Xiaojun dengan kekuatan tapak mengerikan. Serangan itu sangat sulit dihentikan sehingga membuat semua orang jadi khawatir kepada Bai Xiaojun. Li Qinghou, Song Junwan bahkan Tiedan berusaha mendekati Bai Xiaojun untuk menyelamatkannya dari serangan itu. Para leluhur dari kedua pihak pun juga turut membantu untuk menghentikan jurus Han Yan itu yang berada di tahap formasi inti. Namun mereka terhempas sendiri karena jurus Han Yan itu terlalu overpower. Ditambah lagi dengan kekuatan para leluhur yang berkurang akibat telah dilemahkan oleh Bai Xiaojun. Bai Xiaojun pun mengandalkan harta pusaka dari para leluhur yang bisa menghentikan serangan di tahap Nation Soul. Tapi nyatanya jurus Han Yan tetap tidak bisa dihentikan karena basis kultivasinya yang berada di tahap formasi inti. Bai Xiaojun menyadari jika kekuatan Han Yan tidak bisa dihentikan walaupun dia telah dibantu oleh para leluhur dari kedua sekte. Akhirnya dia pun memperkuat tubuh surgawinya dengan harapan bisa menahan serangan dari leluhur Han Yan. Serangan dari leluhur Han Yan itu sungguh terlalu kuat, bahkan tidak bisa ditahan oleh tubuh iblis surgawi milik Bai Xiaojun. Ledakan hebat pun mulai terjadi yang membuat semua orang cemas dan menyayangkan tindakan Han Yan yang tidak bisa mengontrol emosinya. Xiaochuan! 小春哥哥，小春哥哥，白小春，
Kedua sekte dibuat berduka dengan kepergian Bai Xiaojun yang masih terlalu muda. Orang-orang dekat Bai Xiaojun tidak bisa membendung tangisnya melihat kondisi Bai Xiaojun yang sudah sekarat. 此卑鄙，罪该当诛！嘿，来，压制一劫！灵犀宗如此呀，随我血洗灵犀！ Di sela perasaan duka mereka, aura darah dari sekte aliran darah pun mulai kembali kepada para pemiliknya. Hal itu menandakan kalau Bai Xiaojun sudah tidak mampu lagi mengendalikan aura darah. Di situ, leluhur Han Yan tertawa dengan bangga seolah menjadi pahlawan dengan membunuh Bai Xiaojun. 为何修为不同？为何有10成掌力？ 违背压制。 Tetapi leluhur Shenji sebagai pemimpin perang merasa telah direndahkan oleh Han Yan karena berbuat sesuatu tanpa perintahnya. Selain itu, leluhur Shenji juga curiga kenapa Han Yan bisa menggunakan kekuatan penuh yang padahal sekte aliran darah telah dilemahkan oleh Bai Xiaojun. Leluhur Han Yan langsung saja melarikan diri tanpa sepatah kata apapun. Namun, dia ternyata juga disergap oleh para leluhur sekte Lingxi yang sudah geram kepadanya. Leluhur Han Yan tiba-tiba merubah bentuknya menjadi sekumpulan makhluk yang terlihat asing. Disitulah leluhur Shenji mulai sadar jika orang itu bukanlah leluhur Han Yan yang sebenarnya. Dan ternyata dia sebenarnya adalah Qian Mianzi yang merupakan salah satu leluhur dari sekte Xuanzhi atau sekte aliran mistik. Mianzi kemudian pergi begitu saja sambil mengatakan jika sekte Lingxi dan sekte aliran darah tidak akan pernah bisa bersatu karena mereka sudah bertentangan selama ribuan tahun. Salah satu pewaris sekte Lingxi kemudian meminta izin kepada leluhur agar mengejar Mianzi. Begitu juga dengan Shenji yang mengutus leluhur Wuji untuk membantu penangkapan Mianzi. Ye Qun. Si. Wuji. Xuan Xi e zai wu chi. Kedua leluhur pun menjadi geram kepada sekte Xuanzhi yang telah memprovokasi peperangan dengan membunuh leluhur Han yang juga berusaha membunuh Bai Xiaojun. Dan disinilah kedua leluhur bersepakat menyatukan kekuatan untuk meluluh lantakkan sekte Xuanzhi. Para pasukan pun juga menyuarakan semangatnya yang akan membuat kita jadi merinding. Leluhur monyet pun begitu takjub dengan suasana yang terjadi di mana Bai Xiaojun telah membuat era dunia baru dengan menyatukan kedua sekte yang saling bertentangan ribuan tahun. Li Qinghou kemudian mendekati Bai Xiaojun untuk memastikan jika dirinya masih hidup. Begitu juga dengan Tie Dan yang nampak mengkhawatirkan kondisi tuannya itu. Ingatan Bai Xiaojun pun mulai muncul dengan memperlihatkan beberapa momen peperangan kedua sekte. Dia mengingat betul jika dia telah berusaha mati-matian menghentikan peperangan. Di alam kesadaran Bai Xiaojun ini, dia mendengar suara Li Qinghou yang merasa bersalah kepada Bai Xiaojun. Li Qinghou mengatakan jika dia lebih suka melihat Bai Xiaojun menjadi maling ayam saja daripada membahayakan nyawanya sendiri.
Kemudian terdengar suara lagi dari leluhur Tiemu di mana dia mengatakan kalau Bai Xiaojun telah berjasa besar dalam menyatukan kedua sekte untuk melawan sekte Xuanxi. Oleh karena itu, leluhur Tiemu mengangkat Bai Xiaojun menjadi leluhur muda sekte Lingxi. 小子，一代老祖已经奉你为灵，你放心休养吧。七少宗，你一定要快点醒。 Beberapa suara lain dari orang-orang terdekat Bai Xiaojun juga masih terdengar. Mereka begitu sedih karena Bai Xiaojun dalam kondisi tak sadarkan diri begitu lama. Dan akhirnya Bai Xiaojun pun mulai tersadar setelah mendengar kalau Li Qinghou akan berangkat ke perbatasan sekte Xuanxi. 会笑话的。小川，是你看到？李叔。 Sebelum membuka matanya, Bai Xiaojun tahu betul jika dia sedang ditemani oleh Xiao Mei dan Tiedan. Di situ, Xiao Mei mendekatkan wajahnya ke arah muka Bai Xiaojun. 快点醒来吧，小妹我，请你。 Namun tiba-tiba datanglah Song Junwan yang mencegah Hao Xiao Mei untuk mencari kesempatan. Tiedan pun sontak marah ketika melihat sosok Song Junwan. Dengan kedatangannya itu, Bai Xiaojun mulai berpikir jika kedua sekte telah berdamai. Tapi di sini, Bai Xiaojun hanya bisa melihat pertengkaran mereka yang memperebutkan Bai Xiaojun. 作为灵犀宗子弟，不得失礼。不信，这就表示小妹和君婉一起出现。 Xiao Mei merasa jika dia yang lebih pantas di samping Bai Xiaojun karena mereka telah bersama sejak kecil. Tetapi Junwan merasa lebih pantas juga karena dia telah melewati berbagai pertarungan hebat bersama Bai Xiaojun. Akhirnya mereka pun berebut memegang tangan Bai Xiaojun, sedangkan Bai Xiaojun sendiri hanya bisa pura-pura tidur. 一起长大，而你不过是个半路上线。我和小纯哥哥青梅竹马，相救之情，其中情深，业藏几度与我并肩作战。我感觉我还是继续装睡。小纯哥哥，识趣一点，你才要识趣。 Pertikaian pun mulai memanas yang membuat Junwan tidak bisa mengontrol emosinya. Tapi tanpa disengaja, Junwan menyenggol kompor kecil yang langsung saja membakar selimut Bai Xiaojun hingga dia tidak bisa lagi pura-pura tidur. 那你别以为本座不敢动你，你就是以大欺小。 小纯哥哥， Setelah Xiao Mei memadamkan api tersebut, Junwan pun langsung mendekati Bai Xiaojun dan ingin berbicara empat mata atas tragedi yang baru terjadi. Xiao Mei yang cemburu pun tidak mau membiarkan Bai Xiaojun direbut Junwan. 小纯哥哥，我我也要和你单独谈一下。凡事都有个限。 Melihat pertikaian mereka yang tiada henti, Bai Xiaojun pun segera bergegas untuk keluar dari kamarnya. Namun pelariannya itu terhenti ketika melihat utusan kedua sekte yang memberi penghormatan kepada Bai Xiaojun. 你们这是？ Mereka adalah utusan dari leluhur Tiemu dan leluhur Song yang memberikan hadiah-hadiah untuk Bai Xiaojun. Hadiah-hadiah itu berupa tanaman obat dan energi darah supaya Bai Xiaojun bisa segera membangkitkan kultivasinya. 典籍上见过的珍稀药草，都是给我。 Mereka pun membacakan daftar hadiah yang diberikan kepada Bai Xiaojun. Mereka juga saling ejek satu sama lain karena merasa hadiah dari leluhurnya lebih bernilai. Bai Xiaojun pun merasa senang karena kedua leluhur begitu perhatian kepadanya.
血性小儿一向只知厮杀，如今拿得出什么？ Bai Xiaojun menengahi mereka dengan mengatakan kalau kedua sekte telah melakukan upaya yang baik untuk dirinya. Namun tiba-tiba Xiao Mei dan Junwan lagi-lagi memprovokasi Bai Xiaojun agar menentukan sekte manakah yang lebih baik. 是谁更好？叶藏，说清楚。 还是问人呢？小春哥哥，这到底是问药快说呀！ Tanpa berkomentar apapun, Bai Xiaojun pun memutuskan untuk pergi menghindari mereka. Junwan dan Xiao Mei kemudian juga bubar agar Bai Xiaojun bisa fokus membangkitkan kultivasinya. 给我说清楚！你说谁呢？哎，你别走啊！ Beberapa hari kemudian, Bai Xiaojun mulai membangkitkan kultivasinya dengan melakukan penyerapan aura nadi bumi dan langit. Latihan Bai Xiaojun itu disaksikan secara langsung oleh para leluhur yang nampak mengaguminya. 吸收天地灵力，一旦后醒来后这数日间，不断吸收即勃发。 Leluhur Song dibuat terkejut karena Bai Xiaojun langsung menyerap aura jalan surgawi. Di situ diperlihatkan jika Bai Xiaojun sudah membangun lagi kultivasi bidang airnya dengan cepat. Dan part ini pun bersambung. Lemet mau klarifikasi lagi cuy kalau channel Lemet Film sudah resmi diganti menjadi Lemet Film 2. Tapi sayangnya akun fake yang mengatasnamakan Lemet Film lagi-lagi berulah dengan mengganti nama channelnya sama persis dengan channel ini. Jadi cuy, kalian sebarkan info ini ya biar teman-teman yang lain gak sampai tersesat di akun fake itu. Intinya channel Lemet Film yang asli itu @lemetfilm2 ya cuy, bukan @unyil5105 itu, oke?